mudahkan. Dan kabar baiknya juga tadi itu kan sudah dikirim juga ya. Ini sudah ada pasca ini sudah ada akreditasi dari Lamdik ya, baik ya. Jadi insya Allah bisa lebih cepat nih. Mudah-mudahan sebelum Mei gitu ya, itu sudah bisa lulus. Paham Kang Omen ya? Lurus ya. Nanti ada ini belokan kanan gitu. Iya, langsung naik ke atas kiri. Bisa, Pak. Bisa. Dari sini bisa. Ya bisa lurus belok kiri. Mohon maaf lahir batin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, yakni fi ayatil ukhra, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukrulillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadhil lailah al mubarakah. Nastamir dirasatana fi tanmiyatul al insaniyah. Wa insyaallah ta'ala hadhihi kisah, yakni khisatul ukhra ya. Ini adalah pertemuan yang terakhir. Jadi saya akan mereview terkait dengan mata kuliah kita, yaitu pengembangan sumber daya manusia bidang pendidikan atau bidang pendidikan agama Islam. Baik, terima kasih untuk sudah hadir Ustadz Nasir Dai dan juga Ustadz Dina Waludin. Jadi terkait dengan mata kuliah kita ini adalah mata kuliah untuk para leader, para manajer, para top manajemen yang memang memahami tentang pengelolaan dari sumber daya manusia, atau dengan istilah lain kita menyebutnya dengan sumber daya insani. Baik, nah pengembangan dari sumber daya insani itu tentu saja ini sangat penting sekali, khususnya diterapkan pada lembaga pendidikan agama Islam. Ya, kenapa? Karena dalam faktanya ya teori-teori tentang manajemen SDM modern itu ya masih belum mendapat perhatian dari lembaga pendidikan agama Islam, baik itu yang formal, ya non formal, ataupun apalagi yang informal ya. Tapi dalam konteks pengembangan ilmu tentu saja ya kami sudah mengembangkan namanya HRD Syariah ya, manajemen sumber daya manusia berbasis syariah, di mana segala atau seluruh step ya, tahapan demi tahapan dari mulai recruitment and selection, compensation and benefit, kemudian training and development, industrial relation, kemudian leadership ya, sampai kepada hal-hal yang sifatnya itu adalah pengelolaan sumber daya manusia itu mestinya ya didasarkan kepada syariat Islam. Hadhihi yakni kama qala Allah azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Jadi kita itu wajib taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga ulil amri di antara kita, termasuk dalam mengelola sumber daya manusia. Jadi urgensinya kenapa? Karena banyak sekali ya ketika sebuah kontrak ya dalam bahasa agamanya itu adalah akad, kemudian tidak didasarkan kepada akdul wadih ya, artinya akad yang jelas, yang clear gitu ya, maka di sana biasanya akan terjadi hal-hal yang sifatnya itu saling menzolimi
ya. Padahal kita tahu ya bahwasanya dalam sebuah kontrak ya termasuk kontrak pekerjaan, misalnya seorang pegawai tenaga kependidikan ataupun juga guru ya ataupun juga dosen itu dengan lembaga pendidikannya itu mestilah ya didasarkan kepada wala taqulu amwalakum bainakum bil batil ya illa antakuna tijaratan antarodin. Jadi ada unsur antarodinnya itu saling ridho gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang didolimi ya, mungkin pekerjanya didolimi atau mungkin juga yayasannya didolimi oleh pekerja. Makanya dikatakan la tadzlimuna wala tudzlamun. Tidak boleh mendolimi diri sendiri dan juga tidak boleh mendolimi orang lain, apalagi ya kita tidak boleh didolimi, tidak boleh mendolimi. Nah, kemudian itu urgensinya. Kenapa? Karena dalam ayat yang lainnya yang menjadi dasar dari manajemen SDM juga itu adalah i'malu ala makanatikum inni amilun ya. Bekerjalah, beraktivitaslah ya sesuai dengan apa? Ala makanatikum ya, di tempatmu, di profesimu, di tempat-tempat yang menjadi pekerjaan ya masing-masing orang ya. Ini amilun, saya juga melakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan posisi ya profesional, asas-asas profesional. Nah, ruang lingkup dari manajemen SDM ya terutama terkait dengan lembaga pendidikan agama Islam tidak jauh berbeda dengan teori-teori manajemen pada umumnya, mulai dari adanya perekrutan. Ya, perekrutan ini tentu saja mulai dari bagaimana pilihan dalam merekrut ya, dalam hal ini berarti kita sebut saja pendidik dan tenaga kependidikan ya. Kemudian di sana ada seleksinya. Nah, seleksi di sini tentu saja karena kita berbasis Islam ya, berbasis syariah, maka seleksinya harus dilihat juga mungkin dia baca Al-Qur'annya, mungkin juga sholat berjamaahnya, mungkin juga kesalehannya, dan itu nanti bisa dilihat. Dalam teori hadis syariah itu bisa dilihat dari rekomendasi tokoh agama, rekomendasi imam masjid, ya dalam konteks misalnya warga negara itu rekomendasi dari RT atau RW dalam surat lamaran. Nah, seleksi ya wawancara termasuk juga syariah tes gitu ya, atau syariah interview ya. Jadi ada tes untuk pengetahuan syariahnya. Ini menjadi hal yang penting, recruitment and selection. Nah, kemudian ketika sudah direkrut, kemudian diseleksi, maka berikutnya adalah learning and development atau training and development, di mana kita tentukan. Tadi sebelumnya ada ini, ada perencanaan atau job analis juga gitu ya. Itu masuk sebenarnya di pembahasan tentang manajemen SDM. Tapi setelah direkrut, kemudian setelah diseleksi, maka kemudian ada ini ya, job desk-nya, ada ya kita sebutnya training lah ya. Jadi masa-masa pengenalan awal, kemudian apa tugas dan tanggung jawabnya, tadi kontraknya juga sudah jelas ya. Kemudian juga untuk pengembangannya terutama nanti karyawan yang sudah berjalan cukup lama. Nah, itu berarti di situ harus ada development ya dari keahlian yang memang dibutuhkan. Nah, kemudian berikutnya setelah tahu pekerjaannya, dia melakukan hal-hal yang menjadi job desk-nya atau tupoksinya, maka berikutnya adalah harus ada compensation and benefit. Artinya ya salary, gaji, ujroh, ataupun juga disebut juga dengan bisyarah atau apa saja lah, intinya adalah ujroh ya. Karena di situ ada akad ijarah gitu ya. Nah, gaji juga harus jelas dari awal ya, bagaimana juga jangan sampai nanti kebutuhan pokoknya itu tidak terpenuhi ya, walaupun nanti banyak sekali unsur-unsur atau instrumen dalam struktur gaji ya. Jadi ini penting ya, mungkin dilihat dari sisi ijazahnya, kemampuannya, tanggung jawabnya, sampai nanti kepada kenaikannya, lama mungkin bekerjanya, loyalitasnya, kontribusinya, dan lain sebagainya. Jadi ini compensation and benefit, termasuk juga mungkin adanya THR, adanya mungkin bonus-bonus tertentu gitu ya, dan yang lainnya. Nah, kemudian setelah adanya compensation and benefit, berikutnya adalah karena di situ ada kontrak dan nanti kalau di perusahaan atau di pabrik itu ada namanya industrial relation atau hubungan industrial, ini pun juga nanti diatur dalam Islam. Tadi sebelumnya kalau compensation and benefit itu biasanya itu merujuk kepada hadis dari Nabi SAW, u'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa uruqahu au uruquhu ya. Jadi berikanlah gaji ya ujroh kepada orang yang disewa, ajir
ya, qabla, sebelum ya kering keringatnya. Dalam konteks ini tentu saja bukan secara tekstual ya keringatnya sebelumnya, tapi ya kontekstual dalam artian bisa jadi bayarannya itu ketika selesai pekerjaan, ketika sepekan, seminggu, atau mungkin sebulan gitu ya. Nah itu sesuai dengan kesepakatan. Nah, industrial relation, hubungan industrial itu nanti berarti terkait dengan bagaimana kontrak yang dilakukan, termasuk juga mungkin ketika dia itu cuti, mungkin kalau perempuan itu cuti hamil, cuti melahirkan, ya mungkin ada yang cuti umroh, cuti haji, ya atau mungkin jatah cuti yang diatur dalam terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, ini juga hal yang sangat penting bagaimana ketika seseorang itu melanggar misalnya. Jadi sebelum melanggar itu kan dia harus tahu, oh ini termasuk melanggar, ini adalah aturan, ini adalah ketika melanggar ini melakukan ini maka iqobnya ataupun juga punishment-nya seperti ini. Nah, itu juga penting dalam industrial relation ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang cukup penting itu adalah terkait dengan corporate culture yang juga di dalamnya ada leadership ya. Kalau leadership tentu saja kita memiliki super leader, super manager, kita punya laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu gitu ya. Artinya konteks leader yang dia bukan hanya sebagai ya uswah jelas ya, tetapi juga menjadi orang yang bertanggung jawab, kemudian juga memahami dari karakter masing-masing anak buahnya, bawahannya, staffnya gitu. Termasuk juga nanti ada sikap tegas, bukan keras tapi tegas gitu ya. Ketika seseorang misalnya kalau di Al-Maidah dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, maka ya masuk jam 8 ya masuk jam 8, pulang jam 3, jam 4 ya pulang jam 4. Nah, ketika ada yang melanggar berarti kan harus ada SP, surat peringatan, atau mungkin dia melanggar etika misalnya itu misalnya dia berdua-dua tuh yang bukan mahram misalnya gitu ya. Atau mungkin hal-hal lainnya yang memang melanggar dari etika yang sudah ditetapkan dan diketahui oleh pekerja. Dalam hal ini lembaga pendidikan itu adalah pendidik dan tenaga kependidikan ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Setelah itu juga nanti perlu juga, kemarin kita sudah bahas yang terakhir itu adalah talent management atau manajemen talenta, di mana kita sebagai manajer SDM ataupun sebagai leader atau sebagai top manajemen itu mesti memahami visi ataupun tujuan organisasi kita ya. Jadi oke, kita punya sekolah ini tujuannya apa sih, visinya apa sih? Nah, untuk menyukseskan visi itu kan otomatis harus ada SDM atau SDI, sumber daya insani. Nah, sumber daya insani tentu saja yang berkualitas. Nah, untuk mencari sumber daya insani yang berkualitas, otomatis kita harus melakukan talent management atau mengimplementasikan talent management, di mana kita mulai dari rekrutmennya itu dari awal itu kita sudah tahu, oke, kita mau misalnya kita sekolah internasional, kita mau pakai bahasa Inggris, oke, bahasa Inggris berarti yang bagus dari mana nih? Saya mau ngambil dari UI misalnya, ya mungkin yang pendidikan bahasa Inggris ya biasa UNJ ya, atau mungkin UPI di Bandung gitu misalnya gitu ya, karena dia adalah bahasa Inggrisnya. Kemudian syariahnya mungkin PAI-nya, saya pengen PAI-nya yang bagus, wah saya ngambil dari Stichurul Falah misalnya gitu kan ya. Nah itu talent management, jadi sudah kita tahu dari awal gitu ya. Kemudian nanti juga terkait dengan bagaimana agar SDM yang berkualitas itu kita bisa dapatkan, kita jaga, jangan sampai berpindah ke lain hati. Nah ya, nah kemudian dalam manajemen SDM ini tentu saja dalam lembaga pendidikan tentu saja nanti memang dalam implementasinya itu berbeda-beda, apalagi tantangannya ini ya tentang pengelolaan SDM itu sering sekali ya namanya lembaga pendidikan itu punya yayasan ya. Yayasan kadang ada yang visinya itu luar biasa, ada yang sedang-sedang, ada juga yang mungkin kurang peduli, udahlah yang penting jalan gitu ya. Atau mungkin tadi ya bahwa ini luar biasa nih yayasannya memiliki visi yang futuristik gitu ya, yang ke depan gitu, sehingga seluruh stakeholder pengurus itu waktu benar-benar harus fokus ke sana, ke mana, ke sampainya main goals dari pendidikan atau lembaga pendidikan tersebut.
Nah, dari situ kemudian nanti tantangannya cukup banyak dari si yayasan, kemudian kalau dari SDM-nya itu sendiri gitu ya. Aduh, kalau zaman sekarang ini memang cukup susah ya. Artinya mungkin ada gangguan gadget lah, kemudian mungkin ada kalau yang generasi Gen Z misalnya gitu ya, yang baby boomer juga ada masalah, yang generasi X juga ada masalah, tantangannya generasi milenial juga, ya generasi apa tuh ya, sandwich generation kali gitu ya. Nah, ini betul-betul memerlukan adanya leadership style ya, gaya kepemimpinan yang harus bisa mungkin bahasanya itu adaptif dan transformatif gitu ya. Artinya dia tidak terlalu kaku, tetapi dia juga bisa mengadaptasi berbagai perubahan, transformatif, tapi juga tidak terlalu tradisional sehingga kemudian dia bisa terus berkembang. Nah, dari sini ya Ibu dan Bapak sekalian, kita fokus kepada bagaimana sebenarnya ya secara teori insya Allah tahu ya bagaimana manajemen SDM di lembaga pendidikan ya. Setelah itu baru kita tahu juga bagaimana sebenarnya langkah-langkah dalam mengelola mengelola dari manajemen sumber daya manusia. Setelah itu ya tinggal kalau nggak praktek kan ya minimal kita tahu, kalau ada orang lain bertanya kita paham, oh ternyata ketika kita menjadi kepala sekolah lah minimal gitu ya, menjadi kepala sekolah, oh tahu begini nih. Ya kalau kita punya yayasan juga, oh ternyata ngurus SDM itu ya susah-susah gampang atau challenging gitu ya, menantang gitu, karena orang-orang sekarang ya tadi dengan karakter yang beda-beda tentu saja itu membutuhkan adanya the art of leadership ya, artinya seni dalam memimpin ya. Pemimpin itu ya otomatis leader itu ya harus dia ada waktu tegas, ada waktu mungkin rahmah gitu ya, ada waktu-waktu tertentu yang memang harus konsisten, tapi ada juga waktunya memang dia fleksibel. Nah, itu yang kita bisa bahas dalam bagaimana pengembangan ya review dari manajemen SDM. Mudah-mudahan nanti bisa praktekkan ya ketika kita memiliki yayasan atau lembaga pendidikan, kemudian bisa juga nanti ya minimal menjadi pengetahuan. Nah, itu jazakumullahu khairan, terima kasih banyak.